Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Yang di luar Shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Ya, kalau baik-baik, maka balik samping kiri kanan, kita berjabatan tangan dengan saudara-saudari yang ada di samping kiri kanan kita dengan mengatakan damai di hati. Ya, damai di hati. Ya, meskipun ada panas, kita ada kipas-kipas, tetapi mari kita memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan yang baru, bulan Januari, dan juga di tahun yang baru, tahun 2025. Kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih-Nya yang terus menuntun kita hingga detik saat ini. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perenungan kita pada saat ini Majelis Sinode Gemit memberikan kita tema bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Kita yang hadir pada saat ini, ada kok yang suka bernyanyi? Mungkin ada. Ini semua sang tahu menyanyi. Biasanya kalau kita mau bernyanyi, kita menyanyi di mana, Sa? Di gereja, luar biasa. Di gereja, ya kalau yang punya bakat dong itu biasanya dong menyanyi di kafe atau di acara-acara, terus menyanyi juga di rumah, di tetangga rumah. Ada yang hanya menyanyi kasih dia pun pacar, dia bilang beta pun suara nih hanya untuk beta pun kekasih. Jadi tidak semua orang bisa mendengarkan. Jadi ini khusus untuk kakak Nyong atau untuk kakak Nona. Ada juga yang memilih untuk menyanyi di kamar mandi. Ya, kalau ketawa begini pasti kita yang melakukan, makanya kita ketawa. Tidak tahu kenapa banyak sekali dari kita suka sekali bernyanyi di kamar mandi. Alasannya karena bernyanyi di kamar mandi buat beta pun suara bagus. Beta harus bernyanyi. Kalau ketong di kamar mandi, kita yang di luar dengar sudah. Itu Celine Dion, Lyodra, Tiara Andini, itu lari lewat. Itu dia pun suara. Tetapi ketong punya suara yang bagus itu, Bapak Mama saudara-saudari, hanya berlaku di kamar mandi. Entah kenapa ketika kita keluar dari kamar mandi kita punya suara kembali seperti semula. Ya, saya juga tidak tahu apa yang ada di dalam kamar mandi. Sehingga ketika kita di kamar mandi kita punya suara ini sangat bagus. Kalau Bapak Mama belum coba nanti pulang coba Tapi jangan tengah malam juga. Pagi-pagi kok. Kalau tengah malam orang bilang jangan sampai dia kenapa begitu. Ya, kalau di kamar mandi suara bagus. Hal inilah yang membuat Bapak Mama saudara-saudari, kebanyakan dari kita memilih untuk tidak mau bernyanyi di depan banyak orang karena merasa bahwa saya punya suara ini pas-pasan. Jadi saya menyanyi di rumah biar saya punya keluarga yang dengar. Tapi ada juga tipe orang yang meskipun dia rasa dia punya suara ini pas-pasan, tapi dia mau bernyanyi untuk Tuhan. Dia berani tampil di depan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena tidak semua orang seperti itu. Ada juga Bapak Mama, dia suka sekali bernyanyi di waktu tertentu, dalam keadaan tertentu. Dia kalau bernyanyi itu beralbum-album. Sonakan barinti. Pagi ketemu malam, malam juga bisa ketemu kembali pagi. Siapakah itu? Orang? Siapa yang jawab orang mabok itu? Jangan sampai dia salah satu dari pelaku itu. Ya, orang mabok. Bapak Mama coba bayangkan orang mabok itu. Kalau dia masih segar-segar, dia masih sehat-sehat, dia son mabok. Coba katong bilang, kakak cuma nyanyi satu lagu rohani dulu. Beta son bisa. Aduh ampun nih, beta son bisa. Tapi kalau dia mabok, ini hari juga lagu rohani dong dia bisa habis.
dia akan kasih habis itu lagu rohani dengan dia punya suara. Terus dia sadar, ketong bilang begini, kakak, nanti menyanyi di gereja saya. Aduh kakak minta maaf, beta sudah bisa. Beta ada sibuk, beta ada sakit. Ya sakit di tangan, mulut juga sampai bisa bergerak, Bapak Mama. Ya. Jadi Bapak Mama saudara-saudari, siapa yang sering begini? Dia punya suara bagus, tetapi tidak mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau ada di antara kita, mari bertobat ya. Mulai minggu depan, mari kita puji Tuhan. Jangan saya bilang mulai minggu depan semua puji Tuhan. Harus ingat bahwa tadi warta jemaat bilang isi pujian itu 3 nyanyian saja. Jangan kau minggu depan semua berlomba-lomba mau menyanyi. Ya, kalau mau bernyanyi, atur baik-baik supaya kebaktian 1 jam 6, jam 8 dengan jam 5 sore semua bisa mendapatkan tempat untuk bernyanyi. Bapak Mama saudara-saudari, mari kita puji Tuhan di rumah Tuhan, jangan di rumah tetangga, sampai-sampai mengganggu orang lain. Iya, mengganggu orang lain karena kita bernyanyi tidak pada tempatnya. Bapak Mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahagian perenungan kita juga berbicara tentang nyanyian. Di sini Paulus dengan sangat tegas menasihati jemaat di Efesus untuk tidak menjadi bodoh. Ya, kita punya bacaan ini dibuka dengan bilang jangan bodoh dan harus mengerti kehendak Tuhan. Hal ini disampaikan Paulus sebab pada saat itu banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang muncul untuk menarik perhatian bahkan merubuhkan iman percaya dari jemaat di Efesus kepada Tuhan. Bapak Mama saudara-saudari, saat itu di Efesus itu orang-orang Kristen itu dipaksa untuk menyembah kepala Dewi Artemis. Dewi Artemis itu adalah dewi kesuburan, kepercayaan dari orang-orang pada saat itu. Dia menjaga umat manusia, dia juga memelihara alam semesta, dia yang memberikan kesuburan kepada manusia. Hal itulah yang membuat orang-orang Kristen saat itu dipaksa untuk harus menyembah kepada Dewi Artemis. Hal inilah Bapak Mama saudara-saudari yang membuat Paulus dalam kita punya bacaan ini ketika Paulus ada dalam penjara. Jadi surat Efesus ini adalah surat ketika Paulus ada di dalam penjara, tetapi dia terus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada. Ia mengatakan kepada jemaat di Efesus untuk hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni selalu menaikkan syukur melalui puji-pujian kepada Tuhan. Sebab kalau tadi kita dengar baik-baik pada nats pembimbing tadi, ayatnya yang ke-16, di situ mengatakan kepada kita bahwa pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Sebab hari-hari hidup ini adalah jahat. Bapak Mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hal inilah yang ditekankan Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahwa dalam hidup ini kita harus pintar-pintar untuk menggunakan waktu. Sebab waktu yang berlalu tidak bisa untuk diputar kembali. Mau kita menangis, berbanting diri juga untuk minta ini waktu kembali tidak bisa. Waktu terus berjalan dan dia berjalan tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita bisa beli jam tangan yang mahal-mahal, ya. Kita bisa beli jam tangan yang mahal-mahal, tapi waktu itu kita tidak bisa mampu untuk membelinya. Oleh karena itu, Bapak Mama saudara-saudari, di dalam hidup yang hari-hari hidup yang penuh dengan kehidupan yang disampaikan oleh Paulus bahwa hari-hari hidup ini adalah jahat, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dan juga kepada kita yang hadir saat ini untuk mari kita pergunakan waktu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Mama saudara-saudari, sekarang ini kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa hari-hari hidup ini semakin jahat. Banyak pergumulan yang kita hadapi, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi kalau kita salah melangkah, maka kita akan mengambil suatu keputusan yang salah. Tadi pagi saya sempat baca lagi di Metro TV, itu ternyata terjadi lagi kasus bunuh diri. Itu di Jawa dan mereka merangkumnya kalau di Jawa itu sudah ada 6 orang. Dan itu muda-mudi yang bunuh diri. Ya, hari-hari hidup ini semakin jahat ya Bapak Mama, saudara-saudari.
Oleh karena itu mari kita terus dekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita terus dikuatkan di dalam Tuhan. Kita harus selalu menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita harus bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati, bukan asal-asalan dalam kita punya kehidupan. Kalau kita ada dalam masalah, mari kita dengar puji-pujian yang menguatkan kita. Dari awal tadi saya sudah katakan kepada kita bahwa mari kita bernyanyi, meskipun kita memiliki suara yang pas-pasan. Nah, kalau kita mau bernyanyi dengan kita punya suara yang pas-pasan, jangan langsung ke lagu yang diciptakan oleh Mbak Surip. Ada yang tahu? Dia punya lagu begini, bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Pokoknya di lagu tuh begitu-begitu. Jangan bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun. Beta mau menyanyi di gereja tanpa latihan. Jangan seperti itu. Karena ketika kita puji Tuhan di gereja, kita memuliakan nama Tuhan. Kita harus juga menyampaikan kepada orang yang mendengar bahwa itu adalah cerita hidup kita. Jadi bukan asal-asalan kita mau bernyanyi, ya kita mau menyanyi. Tidak. Kita harus berlatih supaya kemuliaan nama Tuhan diperdengarkan melalui nyanyian yang kita sampaikan. Menyanyi untuk Tuhan berbeda dengan menyanyi lagu cinta dong. Yang kata menghayati, mati. Menyanyi lagu untuk Tuhan itu lagu yang sesuai dengan kita punya kehidupan. Dan ketika kita bernyanyi, kita mengajak orang lain juga untuk menikmati kasih Tuhan. Oleh karena itu latihan dulu. Latihan baik-baik, baru kita bernyanyi. Persiapkan diri agar pujian yang disampaikan tidak membawa batu sandungan bagi orang yang mendengarkan. Sebab bernyanyi, kita memuji Allah sang pemberi kehidupan. Kita juga percaya bahwa Tuhan bertata di atas puji-pujian. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Dalam bahagian perenungan kita saat ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama, yaitu yang pertama, pergunakanlah talenta yang ada dengan baik. Pergunakanlah talenta yang ada dengan baik. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tuhan memberikan kita semua itu talenta. Ya. Banyak talenta yang Tuhan berikan di dalam diri kita masing-masing. Ada talenta untuk bernyanyi, ada talenta untuk berkhotbah, ada talenta untuk bermain musik, ada talenta untuk menyembuhkan, ada talenta untuk mengajar, dan seterusnya. Jika kita punya talenta-talenta itu, mari kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita pendam sendiri-sendiri, nanti kalau Tuhan ambil kembali, baru kita mulai untuk bilang, itu waktu, beta pakai beta pung suara untuk puji Tuhan baik. Ya, penyesalan itu datangnya terakhir. Penyesalan yang datang tidak bisa mengubah segala sesuatu yang telah terjadi. Sebab itu, waktu terus berjalan dan dia tidak akan mundur atau berjalan sesuai kehendak kita. Maka mari kita gunakan waktu itu dengan baik. Karena waktu sangatlah berharga. Yang kita gunakan haruslah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hidup yang jauh dari Tuhan membuat kita hilang arah. Sebab sumber dari segala penyelesaian masalah adalah datang kepada Tuhan. Jika kita ada masalah, Bapak, Mama, saudari-saudari ini perlu untuk kita renungkan. Jika kita ada masalah, kita duduk tenang di dalam kamar. Kita dengar-dengar pujian rohani, kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita berdoa, kita baca Alkitab. Bukan kita sebanyak pergumulan, kita sebanyak persoalan, kita mulai pasang lagu-lagu galau. Iya. Biasanya anak muda kalau putus cinta, maka katong bisa tahu dari setiap musik yang dia putar. Dia akan galau sepanjang hari. Kalau kita dengar lagu galau, apakah itu memberikan kekuatan kepada kita? Tentunya tidak, Bapak, Mama, saudara-saudari. Malah dibuat kita punya pikiran ini melayang ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Akhirnya keputusan yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang kita ambil. Sebab lagu galau dong itu tidak memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu perlu Bapak, Mama, saudara-saudari, dalam setiap kehidupan kita, persoalan hidup kita, mari kita
mendengarkan nyanyian-nyanyian rohani, kita baca Alkitab, kita berdoa, karena itu akan menolong kita, memberikan ketenangan kepada kita. Jadi kalau pulang ada persoalan, jangan pasang lagu galau. Dengar lagu yang menguatkan, supaya katong punya kehidupan itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudari, karena dengan begitu kita akan mendapatkan kekuatan lewat puji-pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa dalam setiap persoalan hidup kita, kita cerita kepada kita punya saudara-saudari, kita punya orang tua, sudah selesai. Ya, memang saat kita cerita kita merasa bahwa itu sudah selesai. Tetapi kalau kita pulang kita sendiri, kita mulai pikir kembali apa yang terjadi. Jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan ketenangan adalah datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan. Bapak, mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setiap tantangan hidup yang kita hadapi tidak melebihi kemampuan kita. Itu janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu adalah janji ya dan amin. Tuhan tidak seperti kita manusia yang hari ini berjanji, besok dia sudah lupa, atau beberapa menit kemudian dia sudah lupa. Tidak. Tuhan kalau sudah berjanji, maka sampai kapanpun dia akan terus menepati janji itu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Mari terus berusaha. Di dalam Tuhan kita menyelesaikan setiap persoalan kita. Jangan lari ke dunia, karena dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Yang ketiga, pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Bapak, mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Banyak saudara-saudari kita yang di rumah sakit berjuang untuk sekiranya Tuhan berkehendak mereka bisa sembuh, berkumpul kembali dengan keluarga. Kita yang sehat, yang baik-baik, malah memikirkan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dengan mau berusaha untuk bunuh diri. Jika nyawa itu bisa ditukar dengan sesama yang membutuhkan, mungkin saja orang sudah berlomba-lomba untuk membelinya. Jika kita masih diberikan kesempatan, mari kita gunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan untuk selalu bernyanyi bagi Tuhan lewat kehidupan kita. Kita ini kadang sering menunda-nunda hal-hal yang bisa kita kerjakan, dan pada akhirnya membawa kesulitan bagi diri kita sendiri. Saudara-saudari, muda-mudi, ini untuk kita yang muda-mudi ya, dunia ini semakin jahat. Kita harus berpikir matang-matang dulu, baru kita bertindak. Jangan kita bertindak habis, baru kita berpikir. Itu dua hal yang berbeda ya. Kita renungkan baik-baik bahwa itu dua hal yang berbeda. Berpikir yang baik, sebab penyesalan yang datang tidak dapat merubah apapun yang telah terjadi. Ada masalah, ceritakan kepada orang tua kita, saudara-saudari kita. Jangan kita mulai untuk mencari jalan keluar sendiri. Kita terus datang kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita mau untuk mengakhiri hidup ini. Bapak, mama, saudara-saudari, ingatlah bahwa ketika Tuhan masih izinkan kita untuk menikmati kehidupan kita hingga pada saat ini, bukan karena Tuhan bilang begini, ya biar sudah, karena memang dia mau hidup. Tidak. Tidak seperti itu. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati hidup kita, Bapak, mama, saudara-saudari, itu karena ada rencana Tuhan yang besar, yang Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu jangan mengakhiri semuanya di awal, supaya Bapak, mama, saudara-saudari, dan saya dapat melihat hal baik apa yang Tuhan sediakan bagi kita di ujung sana. Jadi jangan mengakhiri. Tuhan bilang belum, katong semulai untuk mengakhiri sendiri. Oleh karena itu Bapak, mama, saudara-saudari, jangan berpikir bahwa ya saya punya masalah ini terlalu berat. Tuhan kayaknya tidak sayang saya, makanya kasih saya tantangan seperti ini. Tetapi coba kita lihat di samping kiri kanan kita, bahwa ternyata masih ada orang yang punya tantangan berat, tetapi mereka bisa menyelesaikan persoalan hidup mereka. Saya juga percaya
pasti Tuhan juga akan menuntun saya, Tuhan juga akan menolong saya jika saya meminta pertolongan kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Mama, Saudara-saudari, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu untuk menolong kita dalam segala keadaan kita. Sebab Tuhan saya lebih besar dari setiap persoalan hidup saya. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan saya lebih besar dari setiap persoalan hidup saya. Datang kepadanya, maka Tuhan akan menolong kita. Jangan terburu-buru mengambil jalan pintas yang tidak ada ujungnya. Akhirnya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan juga sanak saudari kita. Oleh karena itu, Bapak Mama, Saudara-saudari, dalam kehidupan kita harus punya tuntunan Tuhan, kita harus minta tuntunan Tuhan. Kita juga harus punya nyanyian rohani yang menguatkan hidup kita ketika kita ada dalam persoalan. Karena dengan begitu, maka kita akan dituntun Tuhan untuk mendapati hadirat-Nya. Oleh karena itu, Bapak Mama, Saudara-saudari, sebelum saya mengakhiri khotbah saya mengajak kita semua bernyanyi bersama nyanyian Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Kita menghayati dia punya lirik tiap bait supaya Bapak Mama Saudara-saudari rasakan bahwa lewat puji-pujian Tuhan bertahan di situ. Saudara-saudari, kiranya pujian ini mari kita terus lantunkan dalam perjalanan hidup kita agar kita tidak putus asa dalam hidup ini. Sebab sesuai dengan nyanyian yang telah kita nyanyikan, orang lain saja Tuhan tolong, pasti saya juga Tuhan akan tolong. Anak muda, jangan ambil jalan pintas untuk mengakhiri segala sesuatu, karena itu sangat menyedihkan bagi Tuhan. Tuhan membuat rancangan yang luar biasa bagi kita, tetapi dengan kemampuan kita mulai untuk mengakhirinya sendiri. Hidup kita masih panjang, ya, hidup kita masih panjang. Banyak hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari minta tuntunan Tuhan, percayalah kepadanya. Ia tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Oleh karena itu, kiranya nyanyian suara merdu yang telah kita sampaikan untuk Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan juga mari dalam kehidupan kita terus bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati, karena dengan begitu kita akan merasakan kekuatan dari Tuhan, dan dalam hidup ini kita akan terus dituntun oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.